Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Oktri Alsanema, Guru Kejuruan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 2 Kota Solo, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik mengenai memenuhi kebutuhan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Situasi pembelajaran yang masih bersifat sentral atau berpusat kepada guru menjadikan aktivitas pembelajaran yang monoton. Murid menjadi pasif, hanya menunggu instruksi guru. Guru terus melanjutkan pembelajaran tanpa memperhatikan murid. Dan ketika murid sudah tidak dapat mengikuti instruksi guru lagi, murid mulai mencari aktivitas lain dengan bermain handphone, tiduran, main TikTok, bahkan live TikTok, hingga mencari aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Dari situasi yang saya alami di kelas, saya merasa tertantang untuk melakukan inovasi pembelajaran agar semua murid terlibat di dalam pembelajaran. Saya menyusun skenario pembelajaran yang dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, sehingga tumbuh motivasi dan inisiatif belajar murid yang mandiri. Hal ini juga dapat mengasah kompetensi sosial emosional murid di dalam pembelajaran. Selanjutnya, dengan memanfaatkan handphone murid untuk mengakses LKPD interaktif, mengakomodir gaya belajar murid yang visual, auditori, dan kinestetik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, hal pertama yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan guru BK untuk mengetahui dan mendiskusikan hasil asesmen diagnostik non-kognitif terkait gaya belajar murid. Saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai perilaku dan gaya belajar murid saat di kelas 10. Setelah itu, saya melakukan tes diagnostik kognitif untuk mengetahui tingkat kemampuan murid terhadap materi prasyarat, yang kemudian saya sebut dengan investigasi, pengelompokan murid berdasarkan tingkat pemahaman terhadap materi prasyarat. Selanjutnya, saya menyusun modul ajar berdiferensiasi dan buku ajar Revit 2D ke 3D, integrasi dan visualisasi. Dan yang terutama sekali adalah membuat LKPD interaktif dengan intrik, yaitu investigasi, animasi, integrasi, dan kreasi. Building Information Modeling atau BIM. Kalian bekerja dalam kelompok dua orang masing-masing satu komputer. Nanti pas presentasi dipilih salah satu siapa yang bisa dipresentasikan gambar. Tahap investigasi dan animasi, murid melakukan penyelidikan mengenai program Revit untuk BIM. Di sini diterapkan diferensiasi konten, yang penyajian materinya berupa rekaman suara penjelasan guru dengan ringkasan materi tertulis, dan video tutorial yang dapat mengakomodir gaya belajar murid yang visual, auditori, dan kinestetik. Pada tahap integrasi, murid diberikan waktu untuk membaca dan memahami gambar kerja dua dimensi yang terdapat pada LKPD interaktif. Di sini diterapkan diferensiasi proses. Murid dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman materi prasyarat. Kelompok pertama adalah murid yang sudah memahami materi prasyarat dan dapat menjadi tutor sebaya. Hal ini juga memberikan penguatan kompetensi sosial emosional mengenai pengakuan kemampuan temannya. Meski pekerjaan bersifat individu, namun di dalam kelompok murid saling membantu proses pengerjaan proyek. Kelompok kedua adalah murid yang sudah memahami sebagian materi prasyarat dan masih memerlukan bantuan guru. Serta kelompok ketiga adalah murid yang belum memahami materi prasyarat yang sangat memerlukan banyak bantuan dari guru. Pada tahap kreasi, terdapat diferensiasi produk, di mana proses modeling gambar kerja dua dimensi yang diintegrasikan ke dalam gambar tiga dimensi menghasilkan gambar kerja sesuai dengan kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan prasyarat tadi. Murid pada kelompok pertama mampu menyelesaikan gambar tiga dimensi pada tahap rendering dan screenshot. Murid pada kelompok kedua mampu menyelesaikan gambar tiga dimensi pada tahap finishing object. Sedangkan murid pada kelompok ketiga mampu membuat gambar tiga dimensi sampai modeling dinding dan sebagian atap.
Sugrukianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil gambar 3 dimensi kami dari 2D ke 3D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil refleks dan diri saya sampai atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas saya sampai pada dinding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pembelajaran, murid mengisi lembaran soal pada LKPD interaktif sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini juga akan memberikan penguatan kompetensi sosial emosional mengenai manajemen diri. Murid akan menunjukkan disiplin diri untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan estimasi waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya mengikuti pembelajaran ini, saya sangat bersemangat dalam belajar. Guru menyajikan materi dengan menarik di LKPD interaktif dalam alur yang mudah dipahami. Saya sangat bersemangat dalam belajar menggambar 3 dimensi dan 2 dimensi dengan Bu Elsa. Dan saya mendapatkan tantangan seperti soal-soal yang menarik dan dapat dijawab dengan tuntas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ananda Putra. Dan saya Siti Aida Kasum. Kami merupakan mahasiswa PLK dari UNP yang melaksanakan praktek lapangan kependidikan di SMK Negeri 2 Kota Solo. Dan yang ditunjuk sebagai guru pamong kami adalah Ibu Elsa. Setelah saya mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Elsa, metode yang diterapkan ini dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam menggambar, dan saya sebagai mahasiswa juga merasa pembelajaran dengan metode ini lebih efektif dan tidak monoton atau merasa bosan saat belajar. Metode pembelajaran ini sangat bermanfaat dan membuat kami termotivasi sebagai mahasiswa PLK. Kedepannya semoga kami bisa menjadi guru hebat seperti Bu Elsa, dan semoga metode pembelajaran interaktif ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, sehingga bisa menghasilkan siswa-siswa yang lebih kreatif, dan juga guru dapat lebih kreatif dalam merancang metode pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Efrina, guru kejuruan DPIB dan TKP SMKN 2 Solo. Saya mengajar pada elemen estimasi biaya konstruksi. Saya sangat terinspirasi dari video pembelajaran berdiferensiasi Bu Elsa dengan memanfaatkan handphone murid untuk mengakses LKPD interaktif. Melihat siswa sangat antusias membaca, mendengar, dan mengerjakan latihan soal yang menarik, membuat saya termotivasi untuk membuat LKPD serupa dengan yang telah diterapkan. Selain itu, pengelompokan siswa berdasarkan tingkat pemahaman membuat saya menyadari inilah yang dimaksud dengan penilaian sesuai dengan kemampuan siswa pada kurikulum Merdeka. Terima kasih Bu Elsa atas berbagai praktik baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan handphone untuk mengakses LKPD interaktif, terlihat murid lebih bersemangat dan antusias dalam belajar, baik kegiatan mandiri maupun berkelompok. Tidak ada lagi menunggu instruksi guru tentang apa yang harus dilakukan. Dengan mengintegrasikan gambar 2 dimensi ke 3 dimensi melalui tahapan intrik, investigasi, animasi, integrasi, dan kreasi, membuat murid dapat memahami konsep gambar kerja secara konkret. Melihat hasil dari kegiatan pembelajaran ini, saya secara pribadi merasa lebih termotivasi lagi untuk berbuat lebih banyak lagi melakukan inovasi pembelajaran. Semoga praktik baik ini juga dapat menginspirasi rekan-rekan sejawat. Selamat berinovasi Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.